Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada iPhone yang kasusnya seperti ini. Tidak dapat mengaktifkan. Mungkin handphone ini kasus sebelumnya lupa pola atau memang sengaja di reset oleh usernya. Saat di setup, handphone ini ada tampilan seperti ini ya. Tidak dapat mengaktifkan. Untuk iPhone yang terjadi kasus tidak dapat mengaktifkan seperti ini, bisa karena kerusakan pada hardware-nya. Biasanya kerusakan ada di IC baseband-nya. Jika kita lakukan flashing ulang firmware tetap tidak bisa juga, berarti fix. Kerusakan ada di hardware yaitu di IC baseband. Jika kita melakukan perbaikan pada IC baseband maka akan membutuhkan biaya yang lumayan besar dan bisa kita akali aja, tapi metode ini hanya bypass dan tidak permanen. Untuk melakukan bypass IC baseband, kita tetap harus melakukan jailbreak pada iPhone tersebut. Oleh sebab itu kita membutuhkan flash disk dan kita akan membuat bootable checkran. Di sini kita gunakan TriuTools saja untuk membuat bootable checkran-nya. Seperti biasa ya, untuk detailnya silahkan simak tutorial di bawah ini pada deskripsi. Kemudian kalau sudah kita buat bootable checkran-nya, langsung aja kita bootingkan ke flash disk. Untuk komputer atau laptop biasanya kita harus setting dulu pada BIOS, kemudian kita setting di bagian primary boot-nya. Bisa kita ganti dari hard disk menuju ke flash disk. Jadi seperti ini sudah aku setting otomatis booting ke flash disknya. Kemudian untuk masuk ke tampilan checkran-nya, kita harus menekan kombinasi tombol di keyboardnya yaitu tombol ALT dan tombol F2. Perhatikan ini, kita tekan ALT dan tombol F2, kemudian akan muncul tampilan menu-menu dari checkran-nya. Ini kita booting dari flash disk, bukan dengan Windows-nya lagi. Oke, kemudian sekarang kita bisa siapkan dulu kabel data yang bagus. Langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke laptop atau ke komputer. Kemudian bisa kita konekkan dulu iPhone ini ke komputer. Kita akan coba untuk melihat apakah support atau tidak ya. Bisa kita colokkan kabel data ke iPhone-nya dan ternyata support ya. Bisa terbaca di sini iPhone 6 iOS 12.5 connected in normal mode. Kemudian kita bisa langsung klik start aja, kita geser menggunakan tombol panah di keyboardnya, geser ke kanan start, untuk OK-nya kita tekan enter, kemudian next enter lagi, kemudian perhatikan kita akan entering recovery mode dulu. Setelah handphone atau iPhone ini masuk ke recovery mode, kita akan merubahnya lagi masuk ke DFU mode dengan mengikuti panduan nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini. Langsung aja bisa kita klik tombol startnya, kemudian nomor 2, tekan dan tahan tombol home dan tombol power, kemudian lepaskan tombol power, tetap tahan tombol home sampai masuk ke DFU mode. Kalau sudah habis detikannya, dia akan langsung masuk ke DFU mode dan terbaca sebagai berikut. Jadi ini adalah proses jailbreak-nya. Kita tunggu sebentar. Logo iPhone berubah menjadi logo checkran, kemudian ada tampilan proses jailbreak di layar iPhone-nya. Kalau sudah selesai, iPhone akan restart dan masuk ke tampilan hello screen lagi. Kita tunggu sebentar. Kemudian ketika sudah muncul keterangan all done di layar monitor atau di layar laptop atau di layar komputernya, berarti proses jailbreak sudah selesai. Perhatikan ini dia, ada keterangan all done. Kalau seperti ini, proses jailbreak-nya sudah selesai, handphone sudah restart, masuk ke tampilan hello screen lagi. Tugas dari checkran sudah selesai sampai di sini, tugas flash disk-nya sudah selesai. Kita bisa kembali lagi ke Windows. Untuk mematikan, bisa kita tekan tombol power aja pada laptop atau pada komputer yang kita gunakan. Oke, untuk sementara handphone masih tetap terhubung ke komputer aja, jangan kita lepaskan kabel USB-nya dulu. Biar aku matikan dulu untuk komputernya, kemudian kita akan booting lagi ke Windows. Nanti kita akan gunakan program yang biasa kita gunakan untuk melakukan bypass iCloud pada iPhone. Tetapi akan kita gunakan untuk bypass IC baseband pada iPhone yang mengalami kasus tidak dapat mengaktifkan. Untuk iPhone yang support, mungkin bisa dilihat di list dari checkran-nya. Asal bisa di jailbreak, berarti iPhone tersebut bisa di bypass IC baseband-nya. Oke, sekarang kita bisa bergabung lagi dengan tampilan komputer. Kebetulan ini sudah aku booting ulang ya, dan sudah masuk ke tampilan Windows. Kita bergabung dengan tampilan komputernya lagi. Untuk bypass IC baseband-nya, program yang kita gunakan dari frpfile.com. Ini dia.
Bisa langsung kita ekstrak aja filenya, kita klik kanan kemudian pilih ekstrak di sini. Untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi, atau bisa download langsung dari penyedia filenya yaitu frpfile.com. Langsung aja bisa kita ekstrak dulu untuk filenya, klik kanan dan ekstrak di sini. Untuk passwordnya adalah nama website penyedia filenya yaitu frpfile.com, frpfile.com. Kalau sudah kita masukkan passwordnya, bisa kita klik OK dan kita tunggu sampai file ini terekstrak dan muncul sebuah folder hasil ekstrakan filenya. Kita bisa buka dulu folder hasil ekstrakannya, kemudian kita jalankan file dengan nama ifrpfile all-in-one tool.exe ini. Kita double klik aja sampai muncul tampilan programnya. Ketika iPhone sudah berhasil kita jailbreak, maka akan langsung terbaca SSH connected di bagian bawahnya, ada keterangan garis warna hijau dengan tulisan putih seperti ini. Berarti iPhone sudah berhasil terbaca. Di sini perhatikan jailbroken yes, kemudian activatednya no. Sekarang kita bisa lakukan bypass, kita gunakan di menu Hello Screen. Kemudian di bawah menu Hello Screen ini ada 3 menu lagi, untethered bypass, deleted baseband, fixed drain battery, dan tethered bypass. Kita bisa gunakan menu yang manapun dari ketiga ini, pilih salah satu aja. Intinya ketiga menu ini fungsinya sama, membypass tampilan Hello Screen agar iPhone bisa kita setup masuk ke tampilan menu. Dan perhatikan di bagian kanan ini ada video kecil, iPhone statusnya masih tidak dapat mengaktifkan. Keterangan activated pada program ifrpfile all-in-one-nya masih no. Kita akan coba salah satu dari 3 menu ini. Bisa kita coba menu yang tengah dulu ya. Kita klik aja menu yang tengah ini sampai muncul tampilan bypass iCloud loading seperti ini. Intinya di sini kita tidak akan melakukan bypass iCloud, tapi bypass baseband, bypass IC basebandnya, bypass tampilan tidak dapat mengaktifkan agar iPhone bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Karena iPhone yang rusak IC basebandnya tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Di tahap tertentu dia akan muncul tampilan tidak dapat mengaktifkan, hanya bisa berhenti di situ aja, stuck di situ, tidak dapat kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Dan saat proses bypass ini iPhone akan restart berkali-kali. Kita diamkan saja sampai iPhone ini nanti muncul langsung ke home screen. Jika langsung muncul ke tampilan lock screen atau home screen, maka kita bisa langsung cabut saja kabel datanya. Atau jika ternyata ada tampilan bypass iCloud sukses pada programnya, kita tinggal setup aja iPhone ini sampai ke tampilan menu. Dan jika ada tampilan activated violet, jadi aktivasinya gagal, kita tetap bisa setup iPhone ini seperti ini ya. Activate violet, jadi aktivasinya gagal. Namun iPhone ini sebetulnya sudah terbypass. Sekarang kita bisa klik OK aja pada notifikasi Activate Violet-nya. Kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa jalankan ulang program ifrpfile all-in-one tool.exe-nya. Kita double klik lagi untuk filenya sampai muncul tampilan programnya. Dan perhatikan di sebelah kiri ya pada iDevice Info, pada keterangan aktivasi atau activated-nya sekarang sudah berubah menjadi yes. Yang sebelumnya no sudah berubah menjadi yes. Dan kita akan coba untuk melakukan setup iPhone ini. Apakah bisa kita setup sampai ke tampilan menu atau tidak? Pada bagian-bagian yang tidak perlu bisa kita lewati dulu. Yang penting iPhone bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Oke, kita next lagi untuk proses setupnya dan kita pilih tampilan di sini. Bebas ya, tampilan zoom atau tampilan kecil. Kemudian berikutnya, selamat datang di iPhone, dan iPhone sekarang sudah bisa masuk ke tampilan menunya seperti ini. Berarti proses bypass IC baseband sudah berhasil. Tapi sekali lagi ya, cara ini adalah tethered atau tidak permanen. Apabila kita melakukan restart iPhone ini, resikonya adalah iPhone akan kembali ke tampilan tidak dapat mengaktifkan. Tetapi untuk fungsi semuanya normal. Jadi sinyal ada, kemudian WiFi juga bisa connect. Intinya iPhone jangan kita update, jangan kita restart, jangan kita matikan, dan jangan sampai kehabisan baterai. Oke, kita akan coba untuk cek sinyalnya. Kita masukkan kartu SIM aja. Kebetulan ini aku ada kartu SIM XL, apakah bisa terbaca atau tidak? Kita buka di pengaturan, untuk seluler
terbaca ya, menu selulernya bisa kita klik. Kemudian ini terbaca kartunya XL, untuk data selulernya bisa aktif juga. Tetapi kok nggak ada sinyal ini ya. Mungkin karena lokasiku yang pelosok jadi tidak ada sinyal XL. Biasanya untuk sinyal seluler aja sulit untuk XL di sini. Kita akan coba untuk cari jaringan dulu aja. Kita tunggu sebentar, mudah-mudahan muncul sinyalnya. Kalau XL nggak bisa, nanti baru kita akan ganti kartu lainnya. Yang jelas, bypass IC baseband ini bisa membaca kartu SIM ya. Kita tunggu, kita cari jaringan manual tidak muncul juga. Oke, kita coba ganti kartu aja. Kita coba menggantinya dengan kartu Telkomsel yang ramah sinyal. Kita lepaskan dulu untuk SIM XL-nya. Aku cari kartu Telkomsel dulu. Oke, ini dia sudah dapat kartu Telkomsel. Kita akan coba untuk pasangkan ke slot SIM-nya. Biasanya Telkomsel di sini walaupun hanya dapat 1 baris 2 baris, tetap masih bisa berfungsi untuk sinyal selulernya. Kita akan cek dulu apakah muncul sinyalnya. Untuk WiFi ini aman ya, WiFi bisa terkoneksi, ada tampilan logo WiFi-nya, kemudian kita cek IMEI-nya, oh nggak keluar ya, IMEI tidak bisa keluar, atau mungkin masih loading. Kita tunggu sebentar, ini dia, untuk sinyalnya aman ya, bisa muncul. Kita akan coba matikan WiFi-nya, apakah muncul sinyal datanya, untuk 3G muncul. Kemudian kita aktifkan LTE, tapi untuk sinyal LTE-nya kenapa tidak muncul? Apakah faktor lokasi atau memang bypass IC baseband ini tidak bisa memunculkan sinyal LTE, kita belum tahu. Tapi untuk sinyal selulernya muncul, datanya walaupun 3G muncul, ini kartunya tanpa kuota, jadi tidak bisa aku akses untuk browsing. Kemudian kita cek aja di bintang 88 pagar bisa ya. Kemudian semuanya sudah fix. Intinya jangan sampai kita restart iPhone ini, jangan kita matikan, jangan kehabisan baterai. Kalau ada notifikasi pembaruan firmware, jangan kita update. Maka ketika kita bisa menjaga 3 pantangan tersebut, iPhone akan tetap bisa kita gunakan dengan normal. Untuk iCloud juga bisa kita gunakan lagi ya, silakan bisa loginkan ID iCloud Anda. Kemudian apabila ingin mendownload aplikasi, langsung aja ke App Store, loginkan ID Apple-nya, dan download aplikasi yang kita biasa gunakan, WhatsApp, sosial media, dan lainnya. Apabila ada yang bertanya, apakah cara seperti ini ada yang permanen? Tentu saja ada. Namun masih menggunakan metode kredit alias berbayar ya. Silakan cari di channel-channel lainnya, sudah banyak cara bypass IC baseband premium yang sifatnya untethered atau permanen. Apabila handphone mati, restart, dia tidak akan mengulangi lagi untuk proses bypassnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.